Sampai di airport, sampai di Mount Elizabeth, saya lihat saudara ini, saya kenal, lihat dia 2 kali, tapi belum kenal dalam. Saya tahu semua keluarga, mamanya cinta Tuhan, kokoknya cinta Tuhan. Semua keluarga datang, karena tahu ini satu bahaya. Yang di Amerika pun datang. Saya katakan pada Bapak ini, Pak, saya datang mengerjakan 2 hal. Satu hal, saya akan mendoakan agar Bapak dalam operasi ini sukses, diberkati oleh Tuhan. Saya bacakan, ya, Mazmur 23. Tuhan gembalaku, tidak kekurangan aku. Ya, maka gadanya, tongkatnya akan memimpin di rumput yang hijau, di sungai yang tenang. Dan Tuhan akan membuat suatu pesta besar di muka musuh-musuhmu. Mau mengalami semua ini? Mau. Mau kesembuhan? Mau. Mau pertolongan Tuhan? Mau. Tapi saya katakan yang kedua, Anda harus mengerjakannya juga. Yang akan saya kerjakan terlebih dahulu yang kedua ini. Anda belum menjadi domba dalam yaitu kandang Tuhan. Karena itu semua janji ini belum termasuk dimiliki oleh Anda. Jadi sebelum Anda menikmati berkat Tuhan, janji Tuhan ini, ayo, mau nggak jadi dombanya Tuhan? Mau nggak? Saya nggak memaksa. Tapi saya bertanggung jawab untuk memberitakan, menceritakan ini kesempatan. Bapak ini akhirnya dia dengan cucuran air mata mengatakan, saya mau. Saya doakan, ya, pertobatan terjadi, pengakuan dosa terjadi, selesai. Kedua saya katakan, sekarang saya doakan. Kita hantar sama-sama dengan doa masuk ke ruang operasi. Kokonya waktu mengantar tutup pintu mengatakan, pendeta Ho, dia bisa keluar dengan selamat, itu hal yang lain. Tapi sekarang yang paling senang bagi saya adalah dia udah milik Kristus, dia udah percaya, bertobat, mengaku Tuhan. Hati saya udah menjadi senang. Saya tahu dia akan ditolong oleh Tuhan. Kalaupun dia harus meninggal, saya pun merasa cukup cinta kasih Tuhan. Karena dia dulu begitu against God, against Tuhan. Mamanya waktu belum meninggal mengatakan, tolong doakan adikmu ini harus ke gereja. Harus ke gereja. Puji syukur kepada Tuhan. Setelah didoakan, saya langsung kembali ke Indonesia, ke Jakarta. Karena hari keduanya saya berangkat ke Sydney juga. Rebuhnya saya berangkat ke Sydney. Setelah saya kembali, puji syukur kepada Tuhan. Tuhan berkati. Penyakitnya disembuh oleh Tuhan dengan cepat sekali, saudara sekalian. Ini suatu pertolongan Tuhan. Tapi saya katakan, jangan sampai tunggu ICU datang. Mumpung berkat Tuhan, mumpung kesehatan ada, mari kita kembali kepada anugerah yang paling besar itu. Itu yang pertama. Kalau di antara kita ada yang sedang mencari kebenaran, siapa sih? Aku percaya ada Tuhan. Tapi Tuhan begitu banyak tokoh-tokoh. Kepada siapa, saudara? Kalau Anda betul-betul secara objektif mencari tokoh A, tokoh B, tokoh C, saudara, tidak ada satu tokoh. Saya katakan, saya menghormati semua tokoh karena mereka mempunyai suatu teladan yang baik. Tapi semua meninggalkan kuburan. Dan kuburan membuktikan mereka juga orang dosa. Hanya Kristus. Hanya Kristus. Hari ini saya menjadi hamba Tuhan juga karena kebangkitan dia. Meninggalkan kuburan kosong. Kalau sudah kesempatan sudah ke Israel, lihat kuburan kosong. Sudah saya 2 kali ke tempat itu. Saya mengajak jemaat mengatakan, puji syukur pada Tuhan. Ya, empty tomb yang kita percaya. Bukan Tuhan yang tinggal, tapi Tuhan yang bangkit. Kecapilah. Dia milikmu, engkau milik dia. Itu yang pertama. Dia akan campur tangan dalam bisnismu, campur tangan dalam pekerjaanmu, campur tangan dalam pernikahanmu, keluargamu. Sudah, karena waktu saya nggak ceritakan lagi. Tapi sekali lagi, itu pertama yang indah. Kita membuat suatu hubungan dengan Tuhan yang intim, yang indah. Kedua, dikatakan tempat ini, Mazmur 133 ayat 1. Ia dikatakan, sungguh alangkah baiknya, indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Oh, saudara-saudara sekalian, hal ini betul-betul bagi saya adalah suatu pelajaran yang sangat penting sekali. Homose udah banyak, ya, saya dengar tentang berita ini. Tapi saya katakan sekali lagi, dengar banyak, saya cerita juga banyak. Tapi tolong tanya, sejauh apa kita sudah saling mencintai menurut apa yang Tuhan inginkan dalam firman-Nya. Saudara sekalian, 2 bulan yang lalu saya terima telepon, seorang ibu mengatakan, pendeta, boleh nggak orang Kristen tidak perlu ke gereja?
Karena di rumah ada TV juga kan, dan pengkhotbahnya gini-gini lagi, ya. Dan di TV depan nggak usah persembahan lagi, gitu. Jadi paling enak kan, saudara sekalian. Saya katakan ibu, kalau orang Kristen setelah menjadi anak Tuhan tidak perlu ke gereja, saya orang pertama yang jauh. Tapi saya tahu tidak boleh. Saya pun pernah waktu sekolah di seminari sekali tahun kedua, saya itu bergumul mau jadi hamba Tuhan apa mau jadi pedagang, karena saya lihat kelihatannya jadi pedagang kalau punya duit tuh suaranya lebih gede. Persembahkan uang itu lebih hebat daripada persembahkan seantero jiwa pemudaku ini, masa mudaku ini. Saya bergumul, Tuhan, saya juga bisa dagang, saya melayani Tuhan dengan uang gimana Tuhan? Saya nggak mau jadi hamba-Mu. Karena sudah tahu kerja sama satu orang bos aja udah susah, apalagi di gereja itu dilayani banyak orang, macam-macam sifatnya. Susah kan? Susah. Tapi saya sampai tahun ini 40 tahun sudah sekalian melayani. Pak Pang juga sama-sama 40 tahun. Saya nggak menyesal. Saya merasakan pelayanan ini indah. Tahun 69 kami lulus dari sampai saat ini 40 tahun. Saya rasa indah. Puji syukur kepada Tuhan, tidak melawan, ya, tidak melawan Dia. Ada jemaat mengatakan humuse, kalau humuse chosen i, chotasen i. Ya, kalau engkau dagang, engkau bisa dagang gede. Karena saya orangnya nggak bisa diam. Udah buka mesti buka terus. Dari ini buka, perusahaan terus, saudara sekalian. Saya katakan enggak. Secara manusia demikian, tapi panggilan saya bukan menjadi seorang businessman. Saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dan kalau saya melanggar, saudara sekalian, saya akan dihukum oleh Tuhan. Dan saya akan dihabiskan semua apa yang saya miliki. Mengerti saudara sekalian? Jemaat yang saya kasih, yang Tuhan inginkan adalah suatu cinta kasih dalam gereja. Ibu ini mengatakan kepada saya, boleh nggak? Saya bilang, nggak boleh Bu. Tapi saya lihat orang-orang itu, saya kesel. Jadi saya kebaktian itu, pulangnya itu penuh dengan kesel. Satu bakul, satu gudang di sini semua. Jadi akhirnya nggak diberkati, tapi akhirnya dosa. Loh, saya katakan gini, kalau memang itu masalahnya, kan bukan Yesusnya yang masalah kan? Enggak kan? Nah, engkau harus melihat, menembus semua ini, melihat Yesus yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Di mana ada manusia, di sana ada problem. Apalagi kalau ibu di sana, mungkin problem juga. Ya loh? Jadi kalau mau cari sempurna nggak bisa, tapi kita harus belajar. Saya sebagai hamba Tuhan belajar. Banyak orang menyakitin saya, tapi terakhir mereka say sorry, SMS, sorry, saya salah. Ke kantor saya menangis, sorry, saya salah paham. Wah, waktu itu saya merasa senang sekali. Karena, tanda kutip ya, musuh itu, sebenarnya nggak ada musuh. Itu menjadi teman, mengerti. Itu satu hiburan yang luar biasa. Jemaat, mari di gereja ini, kita mulai hari ini. Di tempat ini ada cinta kasih. Saling memaafkan. Rekan-rekan kerja ingat ya, ini gereja Tuhan. Yesus mengatakan Matius 16, aku akan membangun gerejaku. Ingat, bukan musuh terciapai. Walaupun saya di GKY sudah 30 tahun, tapi GKY bukan milik saya. Ini milik Tuhan. Kita harus mempunyai sense belonging yang kuat, tapi jangan mempunyai posesif, memiliki. No. Siapapun juga. Ini gereja Kristus. Karena itu Petrus mengerti hal ini. Dia katakan, gembalakanlah. Yaitu domba-domba Tuhan. Ingat, kalau ada gembala yang merasa ini dombaku, itu salah besar. Siapa bilang? Itu dombanya Kristus. Jemaat yang saya kasih, hanya kita mempunyai konsep semacam ini, kalau baru bisa kerjasama, saling menghormati, saling mengasihi, saling mencintai, saling memaafkan. Di tempat ini kita akan bangun, yaitu takhta Kristus dan kayu salibnya. Amin, saudara sekalian. Saya titipkan mulai hari pertama bagi rekan-rekan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, bagi rekan-rekan yang nanti akan sama-sama melayani Tuhan. Ingat, kita melayani Dia. Di tempat ini harus ada cinta kasih, dan melalui ya cinta kasih di dalam ini kita alirkan keluar.